neraca lajurnya, kan gitu ya. Kita lihat neraca lajurnya yang dibuat si Minta ini. Kenapa ada masalah? Masukan untuk kalian. Jadi untuk di journal adjustment di kolomnya journal adjustment ini, bikin apanya ya? Bikin nomor poinnya. Ya, bikin nomor poinnya. Jadi pasangannya jelas. Contoh nih. Ini kan jurnal pertama kita tadi yang mana tuh? Beban iklan ya. Beban iklan 750, kawannya iklan dibayar di muka 750. Nah, ini di depannya dibikin ya A titik 750, A titik 750. Ya, jadi kita tahu kawannya yang mana. Ngerti? Ada kodenya ya, ada kodenya di setiap ini supaya di setiap pasangannya biar bisa kita tahu mana kawan jurnalnya. Ya. 3.370 nih kan, beban sewa film di debit, kreditnya sewa dibayar di muka. Oke. Beban pajak tontonan, kreditnya pajak tontonan dibayar di muka. Oke. Lalu perlengkapan ini kan yang terakhir nih ya. Jadi dikusin kodenya perlengkapan yang H ya, yang H 1.200. Nah, di perlengkapan dibikin juga H 1.200. Kan gitu ya. Lalu apa lagi? Penyusutan ya. Kan penyusutan ada 120 dan 70 beban penyusutan. Kawannya diakumulasi penyusutan. Lalu ada utang gaji ya. Utang gaji sama beban gaji. Beban gajinya udah ada di atas. Ya udah, nggak usah ditambah lagi. Terus pendapatannya 1.500. Pendapatan kan sudah ada ya. Mana dia pendapatan? Pendapatan enggak ada ya. Ini pendapatan apa ini? Iklan ya. Pendapatan iklan, karena yang ada pendapatan penjualan karsis ya kan. Ada satu lagi namanya pendapatan iklan. Pendapatan iklan disambung ya nanti ya. 1.500 di kredit, piutang pendapatan, piutang usaha atau piutang dagang atau piutang usaha 1.500 betul. Nah, jadi totalnya 8.460 dan dua-duanya balance. Udah cocok ini. Lalu kita gunakanlah atau kita buatkanlah fungsi matematikanya, ya kan? Artinya fungsi matematika yang kita kurangi ya dikurangi, yang nggak dikurangi ya nggak dikurangi. Contoh yang kas, nggak ada pengurang atau penambahnya, ya udah geser aja, kan gitu ya. Iklan dibayar di muka, mula-mula 1.240 di debit, ada kreditnya 750, berarti berkurang, ya berkurang dia. Ini 4.000 berkurang 3.370 karena dia di kredit. Ini saldo normalnya kan aset, saldo normalnya kan di debit. Jadi kalau ada kredit berarti dia mengurangi. Kalau nanti ada sesuatu di debit berarti dia menambah. Perlengkapan 1.600 jadi 400 karena pengurangan 1.200 karena dia posisi kredit. 600 dia ini akumulasi penyusutan 600 karena ada kredit 120 dia menambah di kredit. Ya, karena saldo normal akumulasi penyusutan adalah kredit. Jadi ketika kredit ada kawannya lagi atau di penyesuaian dikreditkan, jadi 600 ditambah 120 menjadi 720. Itu pemahamannya, ya. Demikian juga akumulasi penyusutan gedung 350 ada dikreditkan 70, dia menambah. Ya, dia menambah. Tanah tidak disusutkan, utang dagang tidak ada perubahan, wesel dagang tidak ada perubahan, modal Nyonya Dewi tidak ada perubahan, prive Nyonya Dewi 850 tidak ada perubahan, penjualan karcis tidak ada perubahan, beban gaji yang ada perubahan ya, ada 1.740 mula-mula, lalu ada tambahan 300 menjadi 2.040.
1.740 jadi 2.000 tambah 300 2.040. Usahakan jangan sampai ya, nanti jangan sampai kalian tidak pakai kalkulator ya, jangan sampai harus pakai kalkulator, jangan sampai salah. Kalau hitungan-hitungan kayak gini tidak perlu apa namanya, coba-coba main apalah, pokoknya pakai kalkulator aja. Beban listrik 620 ya, nggak ada perubahan. Lalu muncullah beban yang baru ya setelah neraca saldo, itu beban iklan, beban sewa film, beban tontonan, beban penyusutan, lalu ada hutang gajinya nambah, ada pendapatan tadi ya, pendapatan iklan tadi sama piutang usaha, lalu ada beban perlengkapan ya, balance. Nah, setelah neraca saldo after adjustment, trial balance after adjustment ini istilahnya ya. Neraca saldo disesuaikan itu maksudnya nama lainnya trial balance after adjustment ya, trial balance after adjustment. Jurnal penyesuaian biasanya ditulis adjustment. Nah, kita pisahkan menurut akun-akun laba rugi dan akun neraca. Ini pendapatannya ada dua. Pendapatannya ada pendapatan karcis sama pendapatan apa tadi, iklan ya, pendapatan iklan. Nah, ini udah bagus ya, betul. Ini masuk ke beban laba rugi. Nah, oh ini kok minus, ini rugi dia. Kenapa jadi begini? Rugi. Kenapa kamu kurangin apa? Siapa namamu? Alfarizi ya? Minta. Kenapa kamu kurangi yang di debitnya, Minta? Kenapa nggak kamu tambahkan yang di kreditnya? Kamu nengok dari buku? Iya Pak, nengok dari buku. Oke. Ya, yang lain pun gini, diperbaiki ya. Tidak seperti ini penulisannya. Ya, kalau seperti ini lebih besar kredit daripada debit, lebih besar pendapatan daripada biaya-biaya. Tentu nanti dia ini rugi dia kan, lebih besar debit memang apa ya, pendapat lebih besar biaya daripada pendapatan. Ada pendapatan Pak. Iya kan? Nah, kalau lebih besar kredit daripada debit, kamu letakkan aja selisihnya itu di kredit. Ya, kamu letakkan saja. Kalau selisihnya di kredit itu memang menunjukkan dia rugi. Ya. Kalau selisihnya di kredit itu menunjukkan dia rugi, bukan mengurangi yang di debit, bukan. Tapi tunjukkanlah dia di posisi yang kredit, ya. Letakkan. Pokoknya kita ikut selisihnya aja, apa minta dan yang lain. Kalau posisinya seperti ini, mungkin ada yang kurang jelas. Nah, yang kiri ataupun yang debit totalnya 9.320, yang kredit 8.290, berarti lebih besar biaya daripada pendapatan. Yang 1.030-nya itu letakkan saja di sini. Ya, letakkan saja di sini. Yang penting selisihnya, untuk menyamakannya itu, letakkan selisihnya di mana dia seharusnya. Dengan meletakkan dia di kredit, itu sudah pengertiannya rugi. Ya, dengan meletakkan selisihnya itu di kredit, itu adalah menunjukkan dia itu rugi. Ya. Nah, nanti di sini kan gitu ya, di sini di neraca 1.030-nya ini ya, 1.030-nya ini ketika dimasukkan di posisi neraca, baru dia didebitkan. Ketika di neraca dia didebitkan, itu sudah menunjukkan dia itu mengurangi modal. Ini kenapa muncul juga ini yang ini? Yang ini jangan ada nih ya, yang 38910 sama 39940. Yang ini jangan ada ini. Ya, ini jangan ada. Cukup masukkan saja 1.030-nya itu di kredit, di debit. Ya.
Jadi nggak usah patokannya, ini saya pun nggak, kenapa kamu harus jadi negatif. Kalau kamu letakkan kan laba rugi itu bukan akun. Laba atau rugi, ini kan bukan akun ini. Nggak ada akun laba dan tidak ada akun rugi. Laba itu hasil hitungan ya. Laba atau rugi itu hasil hitungan, bukan akun. Kamu lihat saja di sana. Kalau laba periode berjalan, ya itu kalau dia nanti dia masuk ke sini, masuk ke apa namanya, ke hitungan komputer, ya. Kalau dia pakai sistem komputer, ya. Tapi kalau laba atau rugi itu bukan akun, tapi dia hanya hasil hitungan saja. Nah, jadi pokoknya begitu, contoh di sini nih, di yang laba rugi. Ada 9320 di kredit, lalu debit 829. Kamu masukkan aja yang selisihnya itu di mana untuk bisa membalanskannya. Jadi saldo balance-nya tentu yang 9320. Masukkan aja di kredit. Nah, ini misalnya kondisinya seperti ini. Ya kan? Sebelah kreditnya 39940. Kan gitu. Sebelah debitnya 38910. Untuk menyamakannya 1030 ini didebitkan, ya, bukan ini di minus, ya, bukan minus. Ini aja didebitkan. Nah, dengan 1030 ini didebitkan, orang paham kalau dia mengurangi modal karena dia rugi. Ya, minta ya. Iya, Pak. Halo, minta. Iya, Pak. Paham minta? Nanti ke depan, nanti kalau pas lagi ujian jangan seperti ini. Ya, kalau di ujian jangan seperti ini. Kalaupun dia memang rugi. Ya, jadi kalau laba gimana? Kalau laba dikreditkan minus, ya kan, nggak mungkin juga kan? Ya nggak kayak gitulah, nggak minus, nggak ada minus di sini. Semua positif angkanya. Ya, semua positif angkanya. Cuman di posisi debit atau di posisi kredit. Ya. Ya, ini sudah cukup baik. Nah, berarti di laporan ini dia sudah oke. Berarti di laporannya, di neracanya, piutang usahanya di bawah kas nanti ya. Nanti kalau kamu perhatikan di laporan, piutang usaha di bawah kas. Itu nanti supaya diperbaiki nanti. Oke, peralatan, oke ya. 36920, 36920. Modalnya ini kan dari laporan perubahan modalnya kan rugi 1030. Kalau sudah rugi, ya udah, inilah dia. Nggak dibikin minus pun sudah rugi dia. Kalau bahasa keteranganmu sudah rugi, ya udah, rugilah dia itu, kan gitu ya. Jadi rugi ini mengurangi ya, modal awalnya 34620, ruginya mengurangi, prepnya mengurangi menjadi 32740, itulah yang masuk ke modal nyonya Dewi yang di neraca atau di posisi keuangan 32740. Ya, ini udah bagus ya, ini udah bagus hitungannya. Ya, sudah baiklah, pokoknya intinya sudah baik. Kalau seperti itu semua pekerjaannya kalian. Ada yang 1030-nya nggak dibikin minus? Siapa? Siapa yang 1030-nya itu tidak dibikin minus seperti dibikin si Minta? Ada? Nggak ada? Jadi Sama ditambah seperti ini, si Minta semua? Pak. Kenapa, Pak. Rahma? Nggak sama, Pak. Penuh. Jadi ditambah dia, Pak, di Ya. di kredit. Coba kita lihat punya kamu. Mana dia? Rahma Saritartika. Oke, coba kita lihat. Punyanya si Rahma. Baik, kita lihat, tengok punyanya si Rahma ini. Ya, ini seperti ini ya, seperti dibuat si Rahma ini.
Dia dikreditkannya walaupun pakai tempel-tempel jadilah Rahma ya kan. Sedap kali tempel-tempelan ini. Nampak deh tempelannya, jelas dia. Jelas tempelannya. Maaf ya Pak. Ya, enggak apa-apa, bagus. Ya, oke, coba kita lihat laporan laba ruginya. Nggak usah lah pakai panah-panah, Rahma. Masa pakai panah-panah dia? Janganlah pakai panah-panah gini ya. Nggak usah pakai panah-panah. Ya, artinya usahakan rata. Kamu nyaingin tulisan saya ini kamu, Rahma. Ya. Oke, 32, 740 seperti itu. Lalu masuklah dia ke neraca 32740 modal dewinya. Ya seperti ini ya. Nanti kalau ada latihannya kalau ujiannya itu kalau dia posisi rugi dia seperti ini. Ya, dia posisinya seperti ini. Jangan dibikin minus. Ya, jangan. Cuman keteranganmu kok nggak ada ini Rahma. Di kirinya kok kosong. Ini laba atau rugi? Kan gitu. Jadi kasih tahu lah di kirinya ini kalau dia itu rugi atau laba ya. Iya Pak, lupa Pak. Nih, ya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait penugasan? Kayaknya sudah pintar-pintar kalian semua. Tinggal dipoles dikit-dikit aja ya, tinggal dipoles-poles dikit aja, sudah pintar-pintar, bagus, senang saya ya melihatnya. Jadi tidak terlalu khawatir kita ketika ujian nantinya. Dan ingat ya, seperti yang saya bilang tadi, siap ada kalian orang di rumah hadimnya di Binjai? Ada kalian yang rumahnya di Binjai? Saya, Pak. Siapa? Saya. Mana orangnya? Coba, Pak. Khairani Ani. Iya, Kamu Pak. di mana, Khairani? Di dekat Man, Pak. Di dekat Man. Di dekat Man. Man Binjai. Oh, di apa? Iya. Jalan Riau, yang Pekanbaru. Iya, di dalam situ. Jalan Pekanbaru? Iya. Oh, baik. Jadi nanti pas ujian kalian semua kirim bahannya ke si Khairani, lalu minta si Khairani untuk mengeprintnya semua. Nanti baru diantar ke rumah saya. Ya, baru diantar. Nanti kalian tuntaskanlah masalahnya sama si Khairani, apakah ada kompensasi untuk biaya fotokopi atau print. Itu silahkan kalian selesaikan sama si Khairani, biar nanti dia atau uang uang ojek-ojeknya atau uang apanya, silakan kalian konfirmasi ke si Khairani. Yang penting nanti di hari ujiannya itu minimal di asarnya kapan kita ujian gitu ya, itu nanti pokoknya hard copy-nya itu harus saya sudah pegang ya. Silakan dikirim nanti. Jawabannya tetap sesuai waktu ujian ya. Jawabannya yang dikirim ke email tetap sesuai dengan waktu ujian. Tapi hard copy-nya bisa menyusul di hari itu juga. Tapi di hari itu juga silakan kalian kirim ke si Khairani, biar si Khairani yang mengeprint atau apa nanti di mana print semua, jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai kelewatan. Kalian koordinasi sama Khairani, nanti biar si Khairani yang mengirimkan ke rumah saya sebagai hard copy-nya. Paham? Berarti jawaban awal ujiannya nulis juga kan Pak? Iya, ujiannya ditulis seperti ini juga. Kenapa Rahma? Itu yang jawabannya dikirim hard copy-nya nih Pak. Sebentar, si Rahma dulu. Apa tuh? Berarti jawaban itu dikirim sama si Khairani Pak? Iya, dikirim sama Khairani juga, dikirim sama saya juga. Oh
iya, Jadi iya, Pak. jawabannya itu dikirim ke dua, ke Khairani dan ke saya. Ya, jadi yang ke saya tentu yang pas jamnya itu ya sama sih Kak. Kamu kirimnya melalui email sama si Khairani pun bisa saja. Kan gitu kan. Yang penting pas jam selesai ujian kamu harus kirim ke saya jawabannya. Waktunya kan paling 2 jam. Ya udah 2 jam harus dikirim. Gitu. Ya, kenapa Aziz? Enggak, Pak. Udah paham, Pak. Udah ya. Nah, jadi paham ya. Jadi artinya pokoknya nanti pas ujian biar jangan jadi bingung-bingung gitu ya. Nanti pagi ataupun saya nggak ingat jadwalnya nih, belum ada di-share jadwalnya. Kalian sudah dapat jadwalnya? Belum, Pak. Belum, Belum Pak. ya? Nanti coba kita cari jadwalnya. Nanti kita ikuti jadwalnya itu. Nanti saya kasih soalnya di Sipadi biasanya. Soalnya itu nanti saya input di Sipadi. Supaya nanti kamu bisa lihat, dan di Sipadi itu waktunya ya waktu muncul soalnya hanya waktu ujiannya itu saja ya munculnya. Kalau ada masalah apa-apa nanti coba kalaupun nanti soalnya bermasalah di Sipadi, saya kirim bisa melalui grup WA. Oke. Nah, saya terpikir sih untuk ini juga, untuk tambahan nilai juga biasanya sih, ya biasanya jangan sampai nilai kalian jadi rendah tentunya, karena di ujian waktunya kan terbatas. Jadi bisa jadi kalian tidak seperti kalian ngerjain di latihan-latihan ini. Jadi ini saya kasih kamu penugasan yang nanti kamu kirim juga ya di hari ujian. Nah, kalau ini hari ujian aja, di sorenya bisa, di asarnya ya, atau di harinya itu batas waktunya. Kamu kumpulkan, nanti soalnya saya kasih, kamu kumpulkan sebagai tambahan penilaian selain ujian. Mau kalian? Kalau nggak mau nggak apa-apa juga sih. Mau? Maksudnya jadi 2 soalnya gitu, Pak? Jadi ya kalau ya iya jadi 2. Jadi ini bisa nanti saya kasih nih soalnya. Hari ini saya kasih soalnya, kamu kerjakan aja tenang-tenang. Kamu kerjakan bagus-bagus, bersih-bersih, jangan ditempel-tempel lagi ya. Jangan ditempel-tempel. Nah, kamu bagus-bagus kerjainnya. Nanti kirim ke saya di hari ujian. Beserta juga sama ujiannya. Beserta jawaban ujian di hari itu. Jadi kalian kirim 2. Jadi 1 untuk nilai ujian murni, 1 lagi untuk nilai tambahan. Nah, kira-kira kalau kalian mau, boleh. Kalau enggak pun ya enggak apa-apa juga. Kita kasih nilai murninya. Kan gitu ya, dari hasil ujian. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Kalian mau tambahan nilai atau tidak? Mau, Pak. Mau, Pak. Mau, Ada. Pak. Mau, Oke, Pak. Mau, Pak. Mau, Pak. Udah. Kalau gitu yang gampangnya aja lah, di buku aja lah ya. Kalian semangat kalian bagus, baru kita di ini aja lah, di buku ini aja lah kita kerjakan. Kalau kayak gini soalnya harus yang mantrap lah ya kan, pakai R. Mantrap ya. Baik, silakan dikerjakan di soal 67 ya. PT Kirim Perusahaan Jasa Kirim Kilat. Perusahaan Halaman jasa berapa, Pak? halaman 155. Halaman 155. Ya. Nanti dibikin nama filenya ya, tambahan nilai ya, tambahan nilai MIT gitu ya. Tambahan nama filenya itu tambahan nilai MIT garis nama kamu.
Ya, itu nama file jawabannya nanti. Ya, jadi tambahan nilai strip mid, tambahan nilai mid strip nama kamu. Itu nama filenya nanti untuk perusahaan jasa kirim kilat. Halaman 155 soal 67. 6/7. Bisa? Ada bunga-bunga di sini, nggak ada kan? Alah, bunga pula yang ada. Bunganya hilangkan aja lah. Ada bunga pula di situ. Ya, bunganya nggak usah dikerjain ya. Jadi mereka malah lebih sedikit ya. Jadi malah lebih sedikit di adjustmentnya. Dan saya berharap ini ya nanti ya kerjainnya jangan sepotong-sepotong gitu ya. Bikin seperti yang tadi si Minta bikin, bikin seperti yang si Minta dia. Jadi sekali sorot dia bisa ke 4-4-nya, ke 10-10 kolomnya nampak. Jangan diparuh-paruh seperti itu nanti jawabannya. Ya, per halaman diputus cuman sampai adjustment aja, lalu nanti yang apanya di halaman berikutnya enggak. Dijadikan satu semua ya. Satu kali foto dia macam si Minta tadi. Ya, itu. Oke, ada pertanyaan mengenai penugasan? Pak, ini kan Pak ada jurnal penutup sama neraca saldo penutup. Itu dibuat juga Pak? Enggak usah. Tidak usah. Sampai laporan keuangan saja. Ya. Karena memang jurnal penutup tidak dikerjakan. Oke, ada lagi? Ada lagi kira-kira? Paham penugasannya? Paham, Pak. Oke, kerjakan bagus-bagus dan ingat, ini penugasan ini bisa berkurang nilainya. Kalau satu terlambat. Ya. Lalu yang kedua, kalau dia pakai tip-X. Ya, jadi ini penugasan. Kalau penugasan tambahan nilai seperti ini, saya berusaha meningkatkan kompetensi kamu dalam hal kerapian dan tepat waktu. Ya, jadi coba potensi kamu itu bisa naik, disiplin. Yang saya terima itu kalau dia tidak akan mengurangi nilai. Kalau dia akan berkurang kalau harinya enggak hari yang kita tentukan, kan nanti pas ujiannya hari apa. Kalau lewat hari dia berkurang nilainya langsung. Ya tentu jadinya tambahan nilai kamu jadi berkurang. Ya saya sih tidak berharap seperti itu. Ya kamu harus tepat waktu. Lalu yang kedua, jangan coba-coba pakai tip X. Ya, jangan coba-coba pakai. Tempel pun jangan ya. Tempel pokoknya yang rapi lah. Serapi mungkin. Ya, serapi, rata, bagus, karena penugasan. Jadi untuk tambahan nilai. Jadi kamu bisa kerjakan dengan tenang-tenang dari sekarang. Ya, paham ya? Oke, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak ada? Oke, kita akhiri saja. Ya, kita akhiri aja kuliah kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.